Naga Sastra dan Sabuk Inten. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 46. Suatu latihan yang hebat, tiba-tiba terdengar suara dari arah patung batu. Mendengar suara itu Mahesa Jenar seperti orang bermimpi. Kata-kata itulah yang sering diucapkan oleh gurunya. Adakah patung batu itu benar-benar telah berubah menjadi gurunya? Sesaat kemudian kembali terdengar suara, beristirahatlah, hari masih panjang. Sekali lagi Mahesa Jenar tersentak. Gurunya selalu menasihatinya demikian kalau ia terlalu letih berlatih. Perlahan-lahan Mahesa Jenar melangkah maju mendekati patung itu. Ia menjadi ragu. Bagaimanapun juga, patung itu baginya tidak lebih daripada batu-batu biasa, yang kebetulan dapat dipergunakan sebagai pancatan untuk memusatkan pikirannya. Tidak lebih daripada itu. Tetapi kalau tiba-tiba patung itu dapat berbicara adalah di luar nalar. Tetapi tiba-tiba ia menjadi terkejut sekali lagi. Ia melihat bayangan yang bergerak-gerak di belakang patung itu. Dan di dalam relung itu dilihatnya pula bayangan yang lebih kelam dari sekitarnya. Cepat Mahesa Jenar dapat mengetahui bahwa di belakang patung itu ternyata ada sebuah pintu yang dapat ditutup dan dibuka, yang dibuat dari batu-batu pula, sehingga tidak diketahuinya sebelum itu. "Siapakah kau?" desis Mahesa Jenar bertanya. "Jangan bertanya demikian," jawab suara itu. "Seharusnya kau sudah tahu bahwa Mahesa Jenar datang menjengukmu." Mendengar jawaban itu hati Mahesa Jenar tergetar. Tetapi sekarang ia sudah mendapat suatu keyakinan tentang dirinya, sehingga dengan demikian ia menjadi bertambah tenang. Maka katanya kemudian, "Adakah yang menarik hati bagimu, sehingga kau perlukan menjenguk aku?" "Ada," jawab orang yang menamakan diri Mahesa Jenar itu. "Lewat lubang itu aku dapat mengintip apa yang selama ini kau lakukan." "Arya Salaka," geram Mahesa Jenar yang mulai kehilangan kesabaran. "Kau keberatan," sahut Mahesa Jenar. "Tidak," jawabnya, "aku tidak pernah keberatan terhadap kelakuan orang lain yang tidak merugikan diriku, apalagi tidak merugikan orang banyak. Apa yang kau lakukan tidak lebih dari sebuah pertunjukan yang menyenangkan." Meskipun Mahesa Jenar tidak senang mendengar kata-kata itu, namun ia masih diam saja. "Dengan pertunjukanmu itu aku pasti," sambung orang itu, "bahwa kau pernah membaca lontar kisah Mahabharata. Kisah seseorang yang tak berhasil berguru kepada seorang pandeta yang bernama Kombayana. Orang itu, yang bernama Bambang Ekalaya atau lebih terkenal dengan nama Palgunadi, kemudian membuat patung. Patung pendeta itu. Pada patung itu ia berguru. Dan akhirnya benarlah ia dapat menyamai kesaktian murid Kombayana yang paling dahsyat dalam olah jemparing, yaitu Raden Arjuna." Mahesa Jenar merenung sebentar. Memang ia pernah mendengar cerita itu. Dan apa yang dilakukan memang mirip sekali. Tetapi pada saat ia memulainya, ia sama sekali tidak pernah berpikir, apalagi sengaja menirukan apa yang pernah dilakukan oleh Bambang Palgunadi. Mengingat peristiwa itu ia menjadi geli sendiri. Lalu jawabnya, "Kau benar. Mudah-mudahan aku pun berhasil pula seperti Palgunadi." Tiba-tiba orang itu tertawa tinggi. Katanya, "Kau benar-benar pemimpi. Yang bisa terjadi semacam itu, hanyalah di dalam suatu dongeng saja. Dan kau agaknya ingin menjadi salah seorang tokoh dongeng-dongeng semacam itu." Mahesa Jenar mengangkat pundaknya. Jawabnya, "Aku tidak tahu. Aku hanya mencoba." "Bagus," sahut orang itu melengking dengan nada yang berbeda. "Aku akan melihat apakah kau berhasil," sambungnya. Setelah itu tiba-tiba ia meloncat maju. Meskipun ruangan itu sudah menjadi semakin gelap, namun Mahesa Jenar masih melihat orang itu menyilangkan satu tangannya yang lain diangkatnya tinggi-tinggi, sedang satu kakinya diangkatnya dan ditekuk ke depan. Mahesa Jenar terkejut bukan kepalang. Ia sama sekali tidak menduga bahwa dalam gerakan yang pertama orang itu telah menyiapkan suatu bentuk aji yang mirip dengan ajinya Sasrabirawa, bahkan orang itu pun menamainya demikian. Dalam pada itu Mahesa Jenar sadar bahwa kekuatan aji orang itu adalah sangat dahsyatnya. Beberapa hari yang lalu, ia menjadi pingsan karena benturan yang hebat. Sekarang tiba-tiba orang itu akan mengulanginya kembali. Tetapi Mahesa Jenar tidak dapat berbuat lain daripada berusaha menyelamatkan diri. Karena itu, segera ia pun berbuat hal yang sama dengan tubuhnya yang lemah.
Ia mengharap setidak-tidaknya, dengan perlawanannya itu, akan dapat mengurangi tekanan yang dideritanya karena pukulan Aji lawannya. Sesaat kemudian ia melihat orang itu meloncat ke depan, dan dengan derasnya mengayunkan tangan kanannya. Pada saat yang bersamaan, Mahesa Jenar pun dengan segenap kekuatan lahir batin yang disalurkan dalam Aji Sasrabirawa, menghantam tangan yang terayun ke arah kepalanya itu. Maka terjadilah suatu benturan yang maha dahsyat. Dua macam kekuatan ilmu sakti yang oleh para pemiliknya dinamai Aji Sasrabirawa telah berbenturan. Dan benturan kali ini lebih dahsyat dari benturan kedua kekuatan sakti itu beberapa waktu yang lalu, karena Mahesa Jenar telah menemukan inti kekuatan ilmunya. Meskipun demikian bagaimanapun juga, keadaan jasmaniah mereka mempengaruhi pula. Mahesa Jenar yang telah sekian lama tersekap di dalam goa itu tanpa sebutir makanan pun, harus berbenturan melawan seorang yang segar bugar. Namun pancaran kekuatan yang tersembunyi di balik kekuatan jasmaniah, ternyata memiliki kemampuan yang degirisi. Demikianlah ketika benturan itu terjadi, ternyata kedua orang itu bersama terlempar surut. Orang yang menamakan diri Mahesa Jenar itu, merasakan pula betapa hebat pukulan lawannya, sehingga ia terpaksa jatuh sekali berguling, barulah ia dapat tegak kembali. Tetapi dalam pada itu, Mahesa Jenar sendiri terdorong jauh ke belakang sehingga tubuhnya membentur dinding goa. Setelah itu dengan lemahnya Mahesa Jenar terduduk di lantai. Tetapi dalam pada itu terbesitlah suatu perasaan yang aneh dalam dirinya. Meskipun ia terlempar sampai membentur dinding goa, dan kemudian dengan lemahnya terduduk di lantai seperti orang yang kehilangan seluruh tulang-tulangnya, namun dalam benturan itu ia tidak lagi merasakan percikan panas yang membakar seluruh tubuhnya seperti yang dialaminya dahulu. Juga kali ini pun kepalanya tidak menjadi pening berkunang-kunang dan ia tidak pingsan. Dengan demikian, timbul pula suatu pikiran di dalam kepalanya, seandainya keadaan jasmaniahnya tidak terlalu jelek, mungkin akan dapat mengimbangi pukulan lawannya. Tetapi di samping perasaan gembira yang membersit di dalam dadanya itu, ia pun menjadi cemas kalau lawannya itu akan mengulangi serangannya untuk membinasakannya. Meskipun ia sama sekali tidak takut mati, namun ia masih menginginkan untuk menurunkan ilmu perguruan pengging itu kepada Arya Salaka. Dan karena itulah, terdorong oleh kemauannya yang keras dan tekad yang mantap, terasalah bahwa perlahan-lahan kekuatannya timbul kembali. Sehingga meskipun ia masih harus berpegangan pada dinding goa, namun ia pun berhasil untuk berdiri dan menanti apa yang akan terjadi. Di samping itu ia bersyukur pula, bahwa kini di dalam ruangan itu telah menjadi semakin gelap. Dengan demikian ia mengharap bahwa orang itu tidak lagi akan menyerang segera. Kalau saja orang itu menundanya sampai esok, mungkin ia telah mendapatkan sebagian dari kekuatannya kembali. Dalam kegelapan itu, maka Mahesa Jenar yang tajam, masih mampu menangkap bayangan samar-samar di hadapannya. Tetapi sampai sekian lama ia menyaksikan bayangan itu tegak tak bergerak. Dan kemudian ternyatalah, apa yang diharapkan Mahesa Jenar. Sebab ruangan yang semakin kelam, maka orang itu pun berkata, untunglah bagimu, ruangan ini menjadi amat gelap sehingga aku berhasrat untuk menunda umurmu sampai besok. Tetapi bagaimanapun juga aku jadi heran. Iblis mana yang telah merasuk dalam tanganmu, sehingga kau mampu melawan Sasrabirawa tanpa cedera? Mahesa Jenar menarik nafas. Ia menjadi lega oleh keputusan lawannya. Tetapi ia menjawab sindiran itu, bukankah kau telah bercerita tentang Ekalaya dan Pendeta Kombayana? Tiba-tiba orang itu tertawa. Nyaring dan panjang. Katanya kemudian, bagus, kau telah menghidupkan sebuah cerita petikan dari Mahabharata. Dan aku ingin melihat akhir dari cerita ini. Apakah kau benar-benar mampu menandingi aku? Mudah-mudahan, jawab Mahesa Jenar pendek. Sekali lagi orang itu tertawa. Kemudian sambungnya, tetapi aku ingin bertindak adil. Aku tidak mau memenangkan pertempuran ini melawan seseorang yang hampir mati kelaparan. Tunggulah kau di sini, aku akan membawa makanan untukmu. Kemudian terdengarlah orang itu melangkah pergi. Mahesa Jenar berdiri termangu-mangu. Ia semakin tidak mengerti kelakuan orang yang juga menamakan diri Mahesa Jenar itu. Sesaat kemudian, apa yang dijanjikan orang itu terjadilah. Ia masuk kembali lewat mulut goa yang mula-mula ditutupinya dengan reruntuhan batu-batu, yang kemudian terbuka kembali karena tangan Mahesa Jenar. Di tangan kanannya ia memegang sebuah obor dan di tangan kirinya sebuah bungkusan daun pisang. Ia langsung duduk di tengah-tengah ruangan itu, sambil membuka bungkusannya ia berkata, kemarilah.
Duduklah dan makanlah bersama aku. Mahesa Jenar tidak membantah. Tetapi mula-mula ia pergi dahulu ke mata air. Sesudah minum beberapa teguk baru ia duduk di depan orang yang juga menamakan diri Mahesa Jenar itu. Makanlah, desak orang itu. Atau kau takut aku meracunmu? Mahesa Jenar menggeleng. Tidak, jawabnya. Orang semacam kau ini pasti tidak akan meracun orang. Sebab kau terlalu yakin akan kesaktianmu. Sejenak kemudian mereka berdiam diri sambil menikmati isi bungkusan yang dibawa oleh orang yang menamakan diri Mahesa Jenar itu, yang ternyata adalah seonggok nasi dengan lauk pauknya. Goreng ikan gurami. Mula-mula Mahesa Jenar tidak menaruh perhatian sama sekali kepada jenis makanan ini. Tetapi beberapa saat kemudian ia mulai berpikir. Dari manakah orang itu mendapat goreng ikan gurami? Ataukah di dalam gua ini terdapat alat untuk menggoreng dan kolam ikan gurami? Kau telah berbuat suatu kesalahan, desisnya. Orang itu terkejut. Kesalahan, ia bertanya. Mahesa Jenar mengangguk. Sambil menunjuk sisa ikan gurami itu ia berkata, Mahesa Jenar yang kehilangan muridnya di dalam goa ini tidak akan menemukan goreng ikan gurami dengan demikian mudahnya. Kembali orang itu terkejut. Tetapi hanya sebentar, sebab sebentar kemudian ia tertawa tinggi. Sambil masih menyuapi mulutnya ia menjawab, kau memang suka mengotak-atik. Apa salahnya kalau aku mendapat goreng ikan gurami? Aku tangkap ikan ini di kolam di sebelah selatan goa ini. Dari mana kau dapat minyak? Potong Mahesa Jenar. Orang itu terdiam sebentar, lalu katanya, sekarang ternyata kalau kau tak tahu sama sekali ujung pangkal tempat ini. Aku berada di dalam goa ini atas petunjuk seorang pendeta sakti yang bernama Panembahan Ismaya bersama muridku Arya Salaka. Tetapi sesaat kemudian muridku itu hilang. Adakah seorang Mahesa Jenar, murid Ki Ageng Pengging Sepuh perlu bersembunyi di dalam goa? Bantah Mahesa Jenar. Sekali lagi orang itu terdiam. Setelah berpikir sebentar barulah ia menjawab, kalau kau mengaku pula bernama Mahesa Jenar, apa pula kerjamu di sini? Mahesa Jenar membetulkan duduknya. Ia merasa mendapat sesuatu dari percakapan itu. Jawabnya, aku masuk ke dalam goa ini karena aku mengejar kau, orang yang mengaku bernama Mahesa Jenar. Tetapi menurut katamu, sahut orang itu, kau telah berada di dalam goa ini sebelumnya. Bukankah kau menuduh aku memancingmu, memisahkanmu dari seorang yang kau aku menjadi muridmu? Kalau begitu, kita telah menghuni goa ini bersama-sama. Namun ada bedanya, jawab Mahesa Jenar. Kau agaknya telah mengenal segenap lekuk-liku goa ini. Aku belum. Aku berada dalam goa ini karena izin yang memiliki, potong orang itu. Kau agaknya seorang penghuni gelap. Mahesa Jenar tertawa pendek. Ia merasa kehilangan jalan. Karena itu ia berdiam diri. Suasana kemudian menjadi hening. Namun dalam keheningan itu, Mahesa Jenar tidak luput dari suatu keadaan yang sibuk. Sibuk berpikir dan menebak-nebak. Ia merasa bahwa pasti ada suatu maksud yang tersembunyi. Mungkin orang itu sudah tahu bahwa dialah sebenarnya yang bernama Mahesa Jenar. Tiba-tiba Mahesa Jenar bertanya menyentak, kau belum menjawab pertanyaanku, dari mana kau mendapat minyak goreng? Orang itu pun terkejut. Jawabnya, sudah aku katakan, dari cantrik padepokan Karangtumaritis. Kenapa kau bersembunyi dalam goa ini? Desak Mahesa Jenar cepat. Beberapa orang sakti mencari aku untuk membalas dendam, jawabnya secepat pertanyaan Mahesa Jenar. Kau takut? Desak Mahesa Jenar pula. Tidak. Tetapi aku tidak akan mampu melawan mereka. Bohong, bentak Mahesa Jenar. Orang itu terkejut. Pandangannya jadi semakin tajam. Kau sudah berada di antara mereka. Dan mereka tidak dapat menangkapmu, potong Mahesa Jenar. Tiba-tiba mata orang itu menjadi merah. Agaknya ia menjadi marah. Tetapi Mahesa Jenar tidak peduli. Ia berkata terus, ada beberapa pertentangan dalam ocehanmu. Kau bersembunyi karena orang-orang sakti yang mengejarmu untuk membalas dendam, tetapi kau telah berada di antara mereka, dan mereka ternyata tak dapat berbuat sesuatu. Kemudian kau katakan bahwa kau kehilangan muridmu di dalam goa ini, sedang agaknya kau mengenal segala lekuk-likunya, sehingga mustahillah bahwa kau tak dapat menemukannya. Ataupun kalau murid yang kau katakan itu hilang di luar goa ini, kau akan dapat minta tolong kepada Panembahan Ismaya dan cantrik-cantriknya untuk mencarinya.
Nah, sekarang katakan kepadaku. Apakah maksudmu sebenarnya dengan mengaku bernama Mahesa Jenar, murid Ki Ageng Pengging Sepuh? Orang itu menjadi semakin marah mendengar kata-kata Mahesa Jenar yang menghambur seperti bendungan pecah. Tetapi Mahesa Jenar masih belum berhenti, sambungnya, apalagi kau dapat bercerita tentang semua pengalaman dan peristiwa yang aku alami. Bahkan sampai pada kepersoalan hubungan antara aku dan orang-orang sakti yang mengejarku. Orang itu sudah tidak sabar lagi. Dengan kerasnya ia membentak, cukup. Lalu tubuhnya menjadi gemetar, dan tiba-tiba ia meloncat berdiri. Katanya melanjutkan dengan suara gemetar, kau memancing kemarahanku. Aku sudah ingin menunda umurmu sampai besok. Tetapi ternyata kau ingin menyerahkannya sekarang. Berdirilah, dan jangan mati berpangku tangan. Apakah kau akan membanggakan sastra Birawatiruan yang hanya mampu memecah batu itu? Itu hanyalah suatu pameran jasmaniah yang sama sekali tak berharga. Setelah itu ia mencari sebuah batu untuk menyandarkan obornya. Kemudian sambil mempersiapkan diri ia berkata, marilah kita mulai. Jangan lewatkan waktu dengan sia-sia. Sekali lagi Mahesa Jenar terkejut bukan kepalang. Kalimat itu adalah kalimat yang sering diucapkan oleh gurunya pula. Sudah beberapa kali ia mendengar orang yang menamakan dirinya Mahesa Jenar itu pasti mempunyai hubungan dengan gurunya. Kalau tidak akan ia menyebut beberapa kata-kata yang bersamaan, yang selalu ditujukan kepada dirinya dan saudara seperguruannya almarhum. Sebelum ia menemukan suatu jawaban, terdengar orang itu berkata pula, berdirilah, dan pergunakan sastra birawa buatanmu yang tidak lebih dari sebuah pedang yang tumpul. Dengan pedang yang berat dan tumpul itu, kau dapat mematahkan besi gligen, dengan mengandalkan kekuatan jasmaniah. Tetapi kalau ada sehelai kapuk yang melayang-layang di bawah angin, pedangmu itu tidak akan berguna. Kau tidak akan mampu membelah helaian kapuk itu bagaimanapun kuatnya tenaga jasmanimu. Tetapi untuk memotongnya, kau perlukan sebuah pedang yang tidak perlu berat dan kuat, namun ia harus tajam setajam perasaanmu. Sekali lagi Mahesa Jenar tersentak. Kata-kata itu sama sekali bukan kata-kata seorang yang marah dan akan membunuhnya. Tetapi justru kata-kata yang sangat diperlukannya. Dengan mesuraga, ia sekarang mampu menangkap isi kata-kata itu. Bahkan justru sebagai penjelasan atas perbedaan watak dari gerak-gerak wadaknya dan gerak-gerak dirinya yang dilihatnya di luar wadaknya. Tetapi sekali. Dua buah pedang yang berat, kuat namun tumpul, yang mampu memecah benda apapun, dan yang lain pedang yang ringan, tetapi bermata tajam. Hanya dengan pedang semacam itulah ia akan mampu memotong sehelai kapuk yang diterbangkan angin. Apalagi di dalam kata-katanya, orang itu ternyata menganggapnya, betapa tajam perasaannya. Sehingga untuk memangkas kapuk yang diterbangkan angin diperlukan pedang setajam perasaannya. Sesaat kemudian kembali orang itu berkata, berdirilah, aku sudah hampir mulai. Tetapi Mahesa Jenar tidak juga mau berdiri. Ditatapnya saja wajah orang yang menamakan diri Mahesa Jenar itu, seolah-olah sampai menembus ke dalam otaknya. Di dalam cahaya obor yang masih menyala-nyala di samping mereka, Mahesa Jenar dapat melihat wajah itu dengan agak jelas. Kalau orang itu dihilangkan rambut-rambut yang melingkari mukanya, ia akan dapat memastikan bahwa tak seorang pun akan mengenalnya sebagai Mahesa Jenar. Tetapi yang mengherankan, segala gerak, tingkah laku serta setiap unsur gerak yang dilakukan adalah tepat seperti yang dikenal dan dilakukannya. Bahkan tidaklah mungkin bahwa secara kebetulan orang itu mengulang kata-kata gurunya sampai beberapa kali. Karena itulah maka ia sampai pada suatu kesimpulan bahwa orang itu pasti mempunyai hubungan dengan gurunya. Apapun sifatnya. Dengan demikian maka tidak sewajarnya lah kalau ia melawannya. Bahkan ketika sekali lagi orang yang berdiri di hadapannya itu menyuruhnya berdiri, Mahesa Jenar menjawab, tidak. Aku lebih senang duduk menikmati makanan yang kau bawa. Kau takut menghadapi kematian? Tanya orang itu. Sejak semula aku berkata, bahwa kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan, jawab Mahesa Jenar. Kalau begitu kau menunggu apa lagi? Desak orang itu tidak sabar. Kau benar-benar mau berkelahi? Tanya Mahesa Jenar kemudian. Sebagaimana kau lihat. Aku sudah siap, jawabnya. Aku tidak, potong Mahesa Jenar. Kau takut? Sahut orang itu. Mahesa Jenar menggeleng. Katanya, aku tidak takut. Tetapi aku tidak akan dapat menyamai kesaktianmu. Tidak ada gunanya.
Mendengar jawaban itu, orang yang menamakan diri Mahesa Jenar itu mengerutkan keningnya. Kemudian katanya, "Nah, kalau begitu kau mengaku sekarang, bahwa kau bukanlah Mahesa Jenar, murid Ki Ageng Pengging Sepuh. Sebab Mahesa Jenar bukanlah seorang pengecut." "Siapa bilang?" bantah Mahesa Jenar. "Aku tidak mengatakan bahwa aku bukan Mahesa Jenar. Tetapi bukan berarti bahwa di dunia ini tak ada seorang pun yang melampaui kesaktianku. Di antaranya kau." Tiba-tiba orang itu jadi kesal sekali. Karena itu ia membentak, "Aku akan membunuhmu. Melawan atau tidak melawan?" "Kisanak," jawab Mahesa Jenar dengan tenangnya. Agaknya ia sudah menemukan jalan untuk mendapatkan suatu ketegasan. "Aku mempunyai usul. Kenapa persoalan ini harus diselesaikan dengan sebuah perkelahian? Menurut katamu kau disembunyikan di sini oleh seorang panembahan sakti yang bernama Panembahan Ismaya. Aku pun seharusnya berkata demikian pula kepadamu. Karena itu biarlah panembahan itu yang memilih satu di antara kita, siapakah yang dianggapnya benar-benar Mahesa Jenar. Tidak perlu pihak ketiga. Marilah kita selesaikan soal kita sendiri." Mendengar jawaban itu Mahesa Jenar tersenyum. Jawabnya, "Aku makin yakin sekarang bahwa aku tidak perlu berkelahi. Sebab kau sama sekali tidak bermaksud bertempur untuk mempertahankan suatu kebenaran dan keyakinan, tetapi kau ingin bertempur karena nafsu ketamakanmu. Nafsu ingin mempertunjukkan kemenanganmu dan kesaktianmu." "Omong kosong," potong orang itu. "Aku menantangmu karena kau telah menamakan dirimu Mahesa Jenar. Bukankah dengan demikian kau meniadakan adaku sebagai Mahesa Jenar yang sebenarnya?" Sekali lagi Mahesa Jenar tersenyum. Ternyata karena keyakinan pada dirinya sudah bertambah sempurna sehingga ia tidak lagi bersikap menentang dan tidak lagi membiarkan perasaannya bergolak. Jawabnya, "Kau menganggap dirimu Mahesa Jenar?" "Aku tidak menganggap demikian," bantah orang itu, "sebab aku memang demikian sebenarnya." "Kau dapat berkata demikian kepada orang lain, bahkan kepadaku." "Kepada Mahesa Jenar murid Ki Ageng Pengging Sepuh," sahut Mahesa Jenar. "Tetapi dapatkah kau berkata demikian kepada dirimu sendiri? Kepada hatimu?" Orang itu tiba-tiba menjadi gelisah. Tetapi ia diam saja. "Nah Kisanak, sebenarnya kau tak usah mempersulit dirimu," sambung Mahesa Jenar. "Kau dapat berbuat sekehendakmu tanpa suatu kesaksian pun di sini. Apakah kau menamakan dirimu Mahesa Jenar atau bukan di hadapanku, sesudah kau berhasil membunuhku, akibatnya akan sama saja. Aku jadi yakin terhadap suatu kebenaran tentang dirimu." Tiba-tiba orang itu berkata, "Bahwa otakmu memang tidak jelek." Sekali lagi Mahesa Jenar terguncang. Orang yang menamakan dirinya Mahesa Jenar itu sekali lagi membuat heran dengan kalimat-kalimat yang pernah diucapkan gurunya. Sehingga dengan demikian Mahesa Jenar menjadi semakin yakin pula bahwa orang itu pasti mempunyai hubungan dengan gurunya. Karena itu ia tidak mau memperpanjang keadaan dalam belitan pertanyaan-pertanyaan. Karena itu segera Mahesa Jenar memperbaiki duduknya menghadap ke arah orang yang menamakan dirinya Mahesa Jenar, yang berdiri tegak di hadapannya. Dengan hikmatnya ia membungkuk hormat sambil berkata, "Tuan, sudah beberapa kali aku mendengar Tuan mengucapkan kalimat-kalimat yang sering diucapkan oleh almarhum guruku, Ki Ageng Pengging Sepuh. Karena itu aku mengharap agar Tuan tidak terlalu lama mengaduk otakku dengan teka-teki yang Tuan berikan mengenai diri Tuan." Orang itu memandang Mahesa Jenar dengan tajamnya. Tetapi mata itu makin lama semakin menjadi lunak. Dengan sebuah senyuman ia menjawab, "Jadi kau benar-benar percaya bahwa aku bernama Mahesa Jenar? Bukankah kau akui bahwa aku dapat menirukan beberapa kalimat yang pernah diucapkan oleh guruku Ki Ageng Pengging Sepuh?" "Maafkanlah," jawab Mahesa Jenar, "bagaimana aku dapat percaya bahwa diriku dapat dipecah menjadi dua orang? Aku dan Tuan. Tetapi bahwa Tuan dapat menirukan kalimat-kalimat Ki Ageng Pengging Sepuh, aku tidak akan membantah, karena itu aku ingin Tuan memecahkan jawaban itu." Sekali lagi orang itu tersenyum. Lalu perlahan-lahan berjalan mendekat Mahesa Jenar. "Kalau kau tidak percaya bahwa aku Mahesa Jenar, lalu siapakah aku menurut pendapatmu?" katanya. "Aku tidak tahu," jawab Mahesa Jenar. "Kau terlalu membiarkan perasaan marahmu menjalari otakmu, sehingga kau tidak dapat lagi melihat lebih saksama. Tetapi sekarang agaknya kau telah berhasil mengendapkan diri, karena itu dengan gembira aku melihat, bahwa kau tidak lagi mudah dipaksa untuk berkelahi, tanpa tujuan.
Mahesa Jenar. Tidakkah kau dapat mengingat-ingat lagi, siapakah yang memiliki ilmu sastra birawa di dunia ini? Mahesa Jenar seperti terbangun dari mimpi yang membingungkan. Seharusnya sejak semula ia harus sudah mengingat-ingat hal itu. Dengan teliti ia mulai mengenangkan masa lampau. Suatu lingkungan kecil di dalam padepokan di Pengging di mana ia bersama kakak seperguruannya menuntut ilmu Jaya Kawijayan dan kesaktian, sebagai bekal hidupnya kelak. Tetapi bagaimanapun ia mengingat-ingat, namun yang diingatnya hanyalah, di dalam padepokan itu, kecuali dirinya dan almarhum Kebo Kenanga tidak ada seorang murid pun lagi. Akhirnya ia mulai mengingat siapakah yang sering datang ke padepokan itu. Orang-orang lain yang mempunyai hubungan erat dengan gurunya. Tetapi gurunya sangat teliti, sehingga tidak mungkin ada orang lain yang dapat mencuri ilmu sakti tiu tanpa setahunya. Tiba-tiba Mahesa Jenar tersentak. Ya, orang itu ada orang yang selalu datang ke padepokan itu melihat-lihat gurunya menurunkan ilmu kepadanya. Karena ingatan itulah maka mata Mahesa Jenar menjadi berkilat-kilat. Sekali lagi ia membungkuk hormat. Katanya, Tuan, baru sekarang agaknya otakku dapat bekerja dengan baik. Perkenankanlah aku menebak siapakah sebenarnya Tuan. Orang itu mengangguk. Kemudian katanya, kau telah berhasil mengingat kembali orang-orang yang memiliki aji sastra birawa? Sudah, Tuan, jawab Mahesa Jenar. Pertama adalah guru. Kedua dan ketiga adalah murid-muridnya. Aku dan almarhum Ki Ageng Pengging, Ki Kebo Kenanga. Dan keempat adalah saudara muda seperguruan guru, yang tidak lain adalah putra guru yang tua, kakak Ki Kebo Kenanga. Karena itu aku berani memastikan bahwa Tuan adalah orang yang keempat itu. Orang itu mengangguk-angguk. Sahutnya, ingatanmu masih baik kalau kau pergunakan. Ternyata kau menebak tepat. Sekali lagi Mahesa Jenar membungkuk hormat. Dengan hikmat ia berkata, maafkanlah kelancanganku. Sudah berapa puluh tahun Tuan meninggalkan kami sehingga aku tidak dapat mengenal Tuan kembali. Tidak ada yang perlu aku maafkan. Semuanya memang aku kehendaki demikian, jawab orang itu. Mahesa Jenar tiba-tiba merasakan suatu yang bergelora di dalam dadanya. Suatu campur baur dari bermacam-macam perasaan. Sedih, gembira, bangga, terharu. Lebih daripada itu, ia beberapa kali mengucap syukur kepada Tuhan di dalam hatinya. Dalam suatu saat yang tak disangka-sangka, ia bertemu dengan putra gurunya yang tua, yang dalam perguruan menjadi adik seperguruan gurunya. Orang itu bernama Ki Kebo Kanigara, yang lenyap beberapa tahun sebelum gurunya meninggal. Dari gurunya ia pernah mendengar bahwa ilmu Ki Kebo Kanigara itu sama sekali tidak berada di bawah gurunya. Bahkan, karena kegemarannya mengembara, ia dapat menambah ilmu itu dengan bermacam-macam bentuk dan isi. Sekarang ia bertemu dengan orang itu dalam suatu suasana yang seolah-olah mengandung pertentangan. Karena itu maka Mahesa Jenar bertanya seterusnya, Kakang Kebo Kanigara, kalau sejak selama aku dapat berpikir dengan tenang, maka sejak semula aku tak akan berani melawan, meskipun aku tidak dapat mengerti maksud Kakang dengan mempergunakan nama serta gelarku. Kebo Kanigara tersenyum. Lalu duduk di samping Mahesa Jenar. Dengan perlahan-lahan ia menjawab, Mahesa Jenar, kalau kau mengenal aku sejak semula, maka keadaanmu akan berbeda pula. Apa yang kau capai selama beberapa hari ini, justru karena kau tidak mengenalku. Sadarlah Mahesa Jenar, bahwa Kebo Kanigara telah memaksa dengan caranya, supaya ia menekuni ilmunya lebih dalam lagi. Tetapi meskipun demikian ia masih bertanya, Kakang, bukankah Kakang dapat menuntun aku tanpa teka-teki yang hampir memecahkan kepalaku itu? Sekali lagi Kebo Kanigara tersenyum. Jawabnya, dengan demikian keprihatinanmu akan jauh berbeda. Kau akan mendalami ilmumu dengan tahap-tahap yang biasa. Tetapi, dengan keadaanmu seperti yang kau alami, kau benar-benar membanting tulang untuk memperdalam ilmu itu. Justru dengan demikian kau benar-benar telah menemukan sarinya dalam waktu yang singkat. Tetapi Kakang, bertanya pula Mahesa Jenar, dari mana Kakang dapat mengetahui semua keadaan yang pernah aku alami? Bagaimana Kakang tahu bahwa Panembahan Ismaya telah menyembunyikan aku di sini, dan bagaimana Kakang dapat mengenal hampir setiap orang yang pernah aku kenal pula? Kebo Kanigara mengerutkan keningnya. Ia tampak ragu-ragu. Namun kemudian ia menjawab pula, Mahesa Jenar, ketahuilah bahwa aku memang merupakan salah seorang dari penghuni padepokan ini. Apa yang aku lakukan semuanya atas izin Panembahan. Dan dari Panembahan pula aku mendapatkan beberapa petunjuk tentang kau.
Siapakah sebenarnya Panembahan Ismaya itu? Tanya Mahesa Jenar. Kebo Kanigara menarik nafas panjang sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Jawabnya, pertanyaanmu aneh Mahesa Jenar. Kau bertanya tentang seseorang yang telah kau sebut namanya. Bukankah ia Panembahan Ismaya? Panembahan sakti yang mengepalai padepokan Karangtumaritis ini? Dari jawaban itu Mahesa Jenar dapat mengetahui bahwa ada sesuatu yang tersembunyi, yang tak seorang pun boleh mengetahui. Karena itu ia tidak bertanya lebih lanjut. Tetapi ia bertekad untuk pada suatu waktu dapat mengetahuinya pula, siapakah sebenarnya orang tua yang seolah-olah telah menyisihkan diri dari dunia ramai itu. Kakang, Mahesa Jenar memulai lagi, kalau demikian, di manakah muridku Kakang sembunyikan? Kebo Kanigara tertawa. Lunak dan perlahan-lahan. Jawabnya, benarkah kau bertanya tentang muridmu? Mahesa Jenar menjadi heran. Sambil mengangguk-angguk ia menegaskan, ya Kakang. Aku bertanya tentang muridku? Sesudah itu kau pasti akan menanyakan seorang lagi kepadaku, sahut Kebo Kanigara sambil tersenyum. Malahan barangkali yang lebih penting bagimu. Ah, desis Mahesa Jenar. Tetapi ia tidak melanjutkan kata-katanya. Sekali lagi Kebo Kanigara tertawa lunak dan perlahan-lahan. Tetapi ia tidak melanjutkan pertanyaannya. Kemudian Mahesa Jenar berkata untuk mengalihkan pembicaraan, Kakang, apakah menurut pendapat Kakang Kanigara, ilmuku telah meningkat selama ini? Kau telah merasakannya sendiri, jawab Kebo Kanigara. Tetapi menurut penilaianku, kau telah memenuhi harapanku. Sebab menurut pendapatku, supaya perguruan Pengging tidak menjadi semakin pudar, maka murid-muridnya harus dapat selalu melampaui ilmu gurunya. Demikian berturut-turut. Dan sekarang kau telah mendapatkan itu. Kalau ada guntur menggelegar di telinganya, Mahesa Jenar tidak akan terkejut seperti saat itu. Memang ia telah merasakan sesuatu perkembangan yang menggembirakan dalam latihan-latihan yang dilakukan selama ini dengan tekunnya. Tetapi ketika ia mendengar pernyataan Kebo Kanigara, saudara muda seperguruan gurunya, yang memiliki ilmu lebih sempurna dari gurunya sendiri, mengatakan bahwa ia telah dapat menyamai kesaktian almarhum gurunya. Kakang berkata sebenarnya, tanya Mahesa Jenar dengan nada kurang percaya. Kebo Kanigara tersenyum. Jawabnya, aku berkata sebenarnya. Dan aku telah mencobanya. Juga terhadap gurumu, ayah Pengging Sepuh pun aku pernah mencoba ilmunya, khusus sastra birawa, dan memperbandingkan dengan kekuatan ilmu yang aku miliki. Mahesa Jenar menjadi terdiam oleh perasaan yang bergulat di dalam dadanya. Ia tiba-tiba menjadi sangat bergembira. Tetapi hanya sesaat. Sesaat kemudian, ia telah memanjatkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pencipta alam yang telah menunjukkan jalan kepadanya lewat adik seperguruan gurunya. Dan karena itu pula lah hatinya menjadi tenang. Setenang air telaga yang tidak dapat dijajagi seberapa dalamnya. Untuk beberapa lama ruangan itu dikuasai oleh keheningan lampu obor yang menyala-nyala dengan lincahnya, melemparkan sinarnya yang seolah-olah menari di dinding goa itu. Mahesa Jenar yang masih hanyut dalam angan-angan duduk sambil menundukkan kepala. Di dalam hatinya, terucapkanlah sebuah janji, bahwa dengan kematangan yang dicapainya, ia harus lebih banyak menyerahkan dharma baktinya untuk manusia dan kemanusiaan, untuk tanah di mana ia dilahirkan dan untuk bangsa yang hidup di atasnya. Dan sekaligus ia berjanji di dalam hatinya itu, bahwa dengan segenap kemampuan yang telah dimiliki itu, ia harus menumpas segala kejahatan dan pelanggaran atas keharusan dalam hidup bernegara dan bertata masyarakat. Sehingga terpancarlah api cinta sejati di atas bumi. Kemudian angan-angannya itu dipecahkan oleh suara Kebo Kanigara, Mahesa Jenar, sekarang sudah sampai waktumu untuk meninggalkan ruang samadimu ini. Biarlah patung batu itu tinggal sendiri, menjadi saksi bisu atas apa yang pernah terjadi di sini. Mahesa Jenar mengangguk satu kali. Kemudian perlahan-lahan ia berdiri dan memandang patung batu itu dengan tajamnya. Kebo Kanigara pun kemudian berdiri pula. Marilah, katanya, ikutilah aku. Sekarang kau tak usah marah lagi. Aku akan membawa obor ini, supaya kau tak kehilangan jalan. Mahesa Jenar mengikuti Kebo Kanigara itu dengan langkah yang berat. Seolah-olah ia segan meninggalkan patung batu itu kesepian. Tetapi ia tidak berkata sepatah pun. Karena Mahesa Jenar tidak menjawab, Kebo Kanigara meneruskan, mau kau apakan patung batu itu? Ia tidak bersedih hati kau tinggalkan di ruangan ini.
Mahesa Jenar tersenyum dan melangkah mengikuti Kebokanigara meninggalkan ruangan itu. Mahesa Jenar, kata Kebokanigara kemudian sambil berjalan menyusur goa yang memiliki beratus-ratus cabang yang membingungkan itu, ada beberapa maksud, karena aku terpaksa mempergunakan nama serta gelarmu. Pertama-tama seperti yang telah aku katakan kepadamu. Kedua, aku ingin seseorang tidak merasa berhutang budi kepada orang lain kecuali kepada Mahesa Jenar. Kali ini benar-benar Mahesa Jenar tidak dapat menjawab. Sampai Kebokanigara meneruskan, untunglah bahwa aku dapat meyakinkan diriku bahwa aku benar-benar bukan orang yang bernama Mahesa Jenar. Nanti akan diketahuinya pula Kakang, jawab Mahesa Jenar kemudian, bahwa bukan Mahesa Jenar yang sebenarnya lah yang telah berbuat jasa itu. Jangan Mahesa Jenar, sela Kebokanigara, aku telah bersusah payah berperan sebaik-baiknya sebagai Mahesa Jenar. Tetapi bagaimanapun juga orang akan tahu juga, bahwa yang telah melakukan suatu perbuatan yang dahsyat itu pasti bukan aku, jawab Mahesa Jenar pula. Sebab Kakang Kebokanigara telah menggunakan sekian banyak orang. Apakah aku dapat melakukan pekerjaan seperti itu? Kau masih belum dapat mengerti tentang dirimu sendiri, sahut Kebokanigara. Dengan samadimu itu, kau akan mampu melakukan apa yang dilakukan olehku dalam perananku sebagai Mahesa Jenar. Juga terhadap Bugel Kaliki dan Simarodra, kau sekarang tidak berada di bawahnya. Sekali lagi dada Mahesa Jenar bergetar. Dan sekali lagi hatinya berjanji untuk membinasakan orang-orang itu. Tiba-tiba Mahesa Jenar teringat kepada muridnya. Apakah kira-kira yang telah dilakukannya selama ini? Maka bertanyalah ia, Kakang Kebokanigara. Lalu bagaimanakah keadaan muridku? Agaknya kau benar-benar sayang kepada anak itu, jawab Kebokanigara. Aku tidak tanggung-tanggung dalam perananku. Ia meneruskan, juga terhadap muridmu aku telah memaksanya untuk meningkatkan ilmunya dengan cara yang pernah aku tempuh. Cara yang pernah Kakang tempuh, ulang Mahesa Jenar dengan herannya. Adakah Kakang pernah bertemu dengan anak itu? Kebokanigara tertawa pendek. Pernah, jawabnya. Aku selalu bertemu dengan anak itu di mana-mana. Karena itu aku banyak mengetahui tentang kau dan muridmu. Dilengkapi dengan petunjuk-petunjuk dari Panembahan Ismaya. Dalam pada itu tiba-tiba Mahesa Jenar teringat akan peristiwa-peristiwa yang pernah disaksikan atas muridnya. Maka dibayangkanlah bentuk orang yang pernah melakukan perbuatan-perbuatan aneh di pantai Tegal Arang. Seorang yang mempergunakan 6 wajah, menyerang muridnya setiap malam berturut-turut. Orang itu bertubuh besar dan kekar. Dan sekarang orang yang berjalan di hadapannya itu pun bertubuh besar dan kekar. Kakang, seru Mahesa Jenar sesaat kemudian. Aku sekarang berani memastikan bahwa Kakang telah menolong muridku untuk suatu loncatan yang tingkatan ilmunya di pantai Tegal Arang dengan cara Kakang yang aneh. Terdengar Kebokanigara tertawa pendek. Jawabnya, aku tidak telaten melihat anak itu maju setapak demi setapak. Sejak aku dengar kabar bahwa Ayahanda Yaningrat meninggal dunia, aku jadi gelisah. Jangan-jangan tak seorang pun yang akan mewarisi dari perguruan Pengging. Karena adik Kebokenanga meninggal pula, maka satu-satunya yang ada adalah kau. Kemudian kau pun menghilang. Mati-matian aku mencarimu. Dan akhirnya aku ketemukan kau. Malahan kau telah mempunyai seorang murid yang berbakat baik. Tetapi kau pergunakan cara-cara Ayah Pengging Sepuh untuk meningkatkan ilmu muridmu. Selangkah kecil demi selangkah kecil. Maka aku pun berusaha membantumu dengan caraku. Kakang, sahut Mahesa Jenar. Sudah sewajarnya lah kalau aku mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Jangan katakan itu, potong Kebokanigara. Kewajibanmu dan kewajibanku dalam hal ini tidak ada bedanya. Juga kali ini terhadap muridmu itu aku isikan ilmu dari perguruan Pengging. Berurutan seperti rencana yang akan kau berikan. Hanya caraku berbeda dengan caramu. Mendengar keterangan Kebokanigara, Mahesa Jenar berdiam diri. Ia sekarang, barangkali setelah mempelajari ilmunya lebih tekun dengan suatu cara yang tidak direncanakannya lebih dahulu, tidak akan lagi mengajari muridnya dengan cara yang pernah dilakukan sebelumnya. Di mana muridnya harus menerima pelajaran setingkat demi setingkat tanpa mengikut sertakan kemampuan daya cipta muridnya itu sendiri. Mahesa Jenar, kata Kebokanigara kemudian, marilah kita melihat muridmu itu berlatih. Aku telah minta kepada seseorang untuk meneternya dan memperbandingkan dengan ilmu perguruan lain. Ilmu perguruan lain, ulang Mahesa Jenar keheran-heranan. Adakah seseorang di sini dan perguruan lain?
Akan kau lihat nanti, jawab Kebokanigara. Aku telah melakukan apa saja yang mungkin atas muridmu itu dalam masa pembajaan dirinya. Aku sendiri suatu waktu datang melawannya. Dan pada saat lain aku datang sebagai gurunya, Mahesa Jenar, untuk memberinya petunjuk-petunjuk. Kadang-kadang aku hadapkan Arya Salaka dengan ilmu dari perguruan lain. Mahesa Jenar tidak menjawab lagi. Tiba-tiba saja ia menjadi rindu sekali kepada satu-satunya murid yang telah dibawanya menjelajah daerah-daerah serta mengalami kesukaran lahir dan batin. Dalam hatinya ia mengucapkan terima kasih tak habis-habisnya kepada Kebokanigara yang telah membantu mematangkan ilmu muridnya. Dengan demikian ia mengharap seorang yang tidak kalah saktinya, Ki Ageng Sora Dipayana dari Banyu Biru. Setelah Mahesa Jenar mengikuti Kebokanigara menempuh jalan yang berliku-liku, maka sampailah mereka kepada satu gang yang menuju ke dalam sebuah ruang yang agak luas seperti ruang yang dipergunakan untuk mengurung Mahesa Jenar. Dalam pada itu Kebokanigara berbisik, Mahesa Jenar, ingat muridmu selama ini belum pernah terpisah dari gurunya. Lalu apa yang pernah dilakukan oleh gurunya? Tanya Mahesa Jenar. Melatihnya dan menurunkan segala sifat-sifat keluhuran budi dan kepahlawanan. Gurunya telah mengatakan kepada anak itu bahwa dalam masa-masa yang dekat, harus sudah menurunkan api kejantanan dan kesetiaan pada janji seorang ksatria, supaya api yang menyala di dalam dada angkatan tua itu tidak padam kehabisan minyak. Sebab apabila datang waktunya kita meninggalkan mereka, api itu harus sudah mereka miliki. Bahkan harus berkobar lebih hebat dari semula. Mahesa Jenar benar-benar tersentuh hatinya mendengar ucapan itu. Karena ia pun tak akan berbuat lain daripada itu. Kakang, tanya Mahesa Jenar pula, tidakkah anak itu mengenal Kakang bukan sebagai gurunya? Tidak Mahesa Jenar, jawab Kebokanigara, aku selalu datang padanya, apabila ruangan itu sudah mulai gelap. Aku tidak pernah membawa obor yang cukup menerangi ruangan itu. Di samping itu aku jarang-jarang sekali bercakap-cakap dengan anak itu. Aku paksa ia bekerja keras untuk mendalami ilmunya. Nah sekarang kau pun telah memiliki rambut yang memenuhi mukamu. Aku mengharap bahwa Arya Salaka tidak sempat membeda-bedakan antara kita. Hanya mungkin aku agak lebih kasar daripadamu. Mungkin ada juga terselip beberapa pertanyaan dalam hatinya, kata Mahesa Jenar kemudian, karena perbedaan sifat dan cara dari apa yang pernah aku berikan kepadanya. Mahesa Jenar, Kebokanigara meneruskan, sebelumnya baiklah kita tunggu sampai esok. Lihatlah bagaimana ia berlatih dengan seseorang dari perguruan lain di dalam ruangan itu. Aku sudah menyuruhnya tinggal di situ terus-menerus sampai aku, Mahesa Jenar, membawanya keluar. Bagaimanapun mendesaknya keinginan Mahesa Jenar untuk bertemu dengan muridnya, namun ia harus menyabarkannya sampai esok. Tetapi hari esok itu tidak akan terlalu lama datang. Meskipun demikian, Mahesa Jenar merasa bahwa ia telah menunggu terlalu lama. Agaknya matahari menjadi bertambah malas, sehingga agak kesiangan terbit. Namun lambat laun, terasalah bahwa fajar telah pecah di timur. Bersambung ke bab 47. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.